Namaku Laras Kirana. Usiaku 34 tahun. Dan aku, janda dari seorang pria paling berpengaruh yang pernah dikenal media bisnis negeri ini. 3 tahun lalu, aku masih menjadi istri dari Aditya Rahman, pendiri dan CEO grup perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti, energi, dan media. Bersamanya, aku hidup dalam gemerlap pesta, karpet merah, dan perjalanan jet pribadi ke luar negeri. Semua yang tampak dari luar terlihat sempurna. Istri muda, cantik, dan kaya raya. Tapi hanya aku yang tahu, seperti apa rasanya tidur dalam kamar yang luas, namun dingin, dan hampa. Aditya meninggal karena komplikasi penyakit jantung. Dalam surat wasiatnya, ia mewariskan hampir seluruh saham perusahaan padaku. Aku tak pernah mengira akan mewarisi kerajaan sebesar ini. Tapi lebih dari kekayaan, yang diwariskannya padaku adalah kesepian yang sunyi, dan luka dari pengkhianatan yang tak pernah sempat kusembuhkan. Aditya memang suamiku di mata dunia, tapi di balik pintu rumah kami, ia adalah pria yang lebih sering menghabiskan waktu dengan wanita lain. Aku tahu, diam-diam, tapi aku bertahan. Kini 3 tahun setelah kepergiannya, aku menjalani hidup sebagai janda yang terhormat. Seperti yang disebut majalah bisnis tempo hari. Orang memandangku dengan kagum. Mereka ingin menjadi aku. Mereka tak tahu bahwa aku sering makan malam sendirian, berbicara dengan angin di balkon rumah megahku, dan menangis saat tak ada yang melihat. Semua orang mengira hidupku baik-baik saja. Dan kupikir aku pun mengira begitu. Sampai suatu sore, di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta, aku bertemu dengan seorang pria yang akan mengubah hidupku sepenuhnya. Seorang tukang ojek online bernama Randy. Aku bahkan masih ingat suara lembutnya saat pertama kali ia menyapaku di bawah terik hujan yang menggila sore itu. Permisi, Bu Laras. Saya Randy, drivernya. Katanya sambil membuka helm dan tersenyum kecil. Kupandangi wajahnya, basah oleh gerimis. Tapi ada ketenangan dalam tatapan matanya. Bukan seperti pria-pria yang biasanya. Dia menatapku seperti aku manusia biasa. Silakan Bu, saya udah lap helmnya biar nggak basah. Ia menyodorkan helm yang diselimutkan plastik bening. Entah kenapa, dadaku hangat. Aku naik ke jok belakangnya, dan perjalanan dimulai. Jakarta macet seperti biasa, tapi sore itu terasa berbeda. Aku mendengarkan suara motornya menggeram pelan, melewati genangan, lalu sesekali mendengar ia menyanyikan lagu lama yang tak kukenal. Dia tidak banyak bicara, tapi saat sesekali kami bertukar kata, aku merasa dihargai. Apa nggak repot Bu, keluar di tengah cuaca kayak gini? Sebenarnya iya, tapi kadang aku memang butuh hujan. Ia menoleh sedikit, tapi aku bisa lihat dari kaca spion, matanya menatapku dengan rasa penasaran. Bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang aku rasakan. Dan disitulah, kenangan itu datang lagi. Kenangan saat aku pernah berkata hal serupa pada Aditya, suamiku. Dulu, di tahun pertama pernikahan kami, aku pernah mengajak Aditya naik motor berboncengan ke Bandung. Saat itu, kami masih muda, masih pura-pura bahagia. Tapi kenangan itu tak bertahan lama. Karena setelah tahun itu, yang kupeluk bukan lagi pelukan hangat, tapi dinginnya kebohongan. Aku tak pernah merasa dekat lagi dengan siapapun setelah ia meninggal. Bahkan dengan diriku sendiri. Namun, sore itu, di bawah hujan, di atas motor yang bergerak pelan, di belakang punggung seorang pria sederhana bernama Randy. Aku merasa seperti perempuan biasa, perempuan yang bisa jatuh cinta lagi, entah pada apa, atau pada siapa. Dan aku berharap perjalanan itu tidak cepat sampai. Tapi seperti kebanyakan hal indah dalam hidupku, perjalanan itu tetap berakhir. Kami berhenti di depan sebuah toko buku tua, tempatku janjian bertemu rekan bisnis. Randy mematikan mesin, lalu menoleh padaku. Sudah sampai Bu. Ah, suara itu. Aku hampir lupa siapa aku sejenak. Aku melepas helm pelan, dan entah kenapa, tanganku sempat menyentuh ujung jarinya. Tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak. Terima kasih ya Mas Randy. Sama-sama. Hati-hati ya Bu. Ia menyalakan motornya kembali dan melaju perlahan, lalu menghilang di tikungan. Aku berdiri di sana, masih memegang helm yang belum sempat ia ambil kembali. Dan anehnya, aku tak langsung memanggilnya. Seperti
ingin menyimpannya sedikit lebih lama. Hari-hari berikutnya, aku kembali ke rutinitas. Rapat, wawancara, gala dinner, dan foto di majalah bisnis. Tapi semuanya terasa hambar. Hingga suatu malam, aku membuka aplikasiku kembali dan memesan ojek. Diam-diam berharap bahwa semesta akan memberiku kesempatan kedua. Dan semesta menjawab. Namanya muncul lagi di layar. Randy. Hatiku berdebar seperti gadis SMA. Aku segera menyambar tas dan turun dari penthouse. Kali ini tanpa memberitahu asistenku. Ia sudah menunggu di depan lobi. Senyumnya masih ramah. Tapi kali ini, ia menyapaku dengan sedikit heran. Bu Laras, lagi-lagi saya ya? Mungkin memang kamu yang ditakdirkan menjemputku. Wah, berat banget itu Bu. Saya cuma tukang ojek. Aku pun spontan menjawab, dan aku cuma seorang penumpang. Sepanjang perjalanan, kami berbicara lebih banyak. Tentang makanan favorit, tentang hujan yang membuat kota macet, dan tentang hal-hal kecil yang tak pernah kubicarakan dengan siapapun. Ia bilang, ibunya sudah tiada, dan kini ia merawat adik perempuannya yang sakit. Ia tak bertanya lebih jauh tentang hidupku, dan itu membuatku semakin ingin bercerita. Saat turun, aku menatap matanya. Makasih ya, Mas Randy. Dan saat ia mengulurkan tangannya mengambil helm yang kali ini kupegang erat. Boleh aku simpan helm ini dulu? Kalau Ibu janji akan ketemu saya lagi, boleh. Aku mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, aku menantikan hari esok, bukan karena rapat atau kesepakatan bisnis, tapi karena seorang pria sederhana dan hati yang bersih bernama Randy. Aku tak tahu sejak kapan perasaan ini mulai tumbuh. Tapi tiap malam, aku jadi rutin memandangi helm milik Randy yang kini kusimpan di sudut ruang tamuku. Aneh ya, seorang janda kaya, pewaris bisnis raksasa, menyimpan helm seorang tukang ojek online seolah itu artefak berharga. Aku mulai menciptakan alasan untuk memesan ojek online ke tempat yang tak perlu, waktu yang tak biasa, dan selalu berharap yang muncul adalah Randy. Kadang dia muncul, kadang tidak. Tapi saat ia datang, dunia seolah melambat. Senyumnya seperti pintu kecil yang menghubungkanku dengan sisi diriku yang sudah lama terkubur. Hari itu, kami sempat mampir ke warung kecil. Aku bilang lapar, padahal kenyang. Tapi aku ingin duduk dengannya lebih lama. Ia memesan mie rebus, dan aku mengikuti. Saat kami makan, aku melihat caranya menyendok telur rebus ke mangkukku tanpa bicara. Sederhana, tapi terasa seperti perhatian yang begitu. Kami mengobrol seperti dua teman lama. Tentang musik, tentang motor tua yang ia rawat sendiri, tentang mimpi yang belum tercapai. Dan setiap kali ia berbicara, aku merasa sangat kecil. Bukan hina, tapi bebas. Karena aku tak harus menjadi siapa-siapa di depannya. Namun semua itu mendadak terasa goyah. Saat sore itu, aku menerima panggilan dari Nadia, sahabat sosialitaku, yang juga editor majalah gaya hidup terkenal. Laras, kamu lagi deket sama siapa sih? Ada yang kirim foto kamu boncengan sama tukang ojek. Viral. Tahu nggak? Hati-hati ya. Image kamu bisa runtuh cuma gara-gara satu momen gak elegan. Aku terdiam lama. Image. Itu kata yang selalu membelengguku. Itu kata yang membuatku bertahan dalam rumah tangga pura-pura. Dan sekarang, ketika aku baru saja mulai bernapas sebagai Laras yang baru, image itu kembali menyeretku. Malam itu, aku duduk sendiri di depan helm milik Randy, memandanginya seolah ia bisa memberi jawaban. Hatiku bergetar, karena untuk pertama kalinya, aku merasa harus memilih antara kenyamanan dunia elit yang selama ini menjeratku, atau kebebasan bersama lelaki sederhana yang bahkan tak tahu siapa aku sebenarnya. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku mulai sadar bahwa aku bisa jatuh cinta sekali lagi. Tapi apakah dunia akan membiarkanku? Ternyata tidak. Keesokan paginya, aku dibangunkan oleh suara notifikasi yang tak berhenti berbunyi. Ponselku penuh dengan pesan, panggilan tak terjawab, dan mention media sosial. Semuanya berasal dari satu sumber. Sebuah akun gosip besar mengunggah foto. Aku sedang berboncengan dengan Randy. Wajahku memang tertunduk, tapi tidak cukup tertutup untuk membuat publik tak mengenaliku. Captionnya menyebalkan. Janda konglomerat, terlihat bersama driver ojek online. Sekadar main, atau jatuh cinta lagi? Aku menatap layar sambil gemetar. Bukan karena malu,
Tapi karena tahu, ini baru permulaan. Tak lama kemudian, sekretaris pribadiku, Sari, menelepon panik. Bu Laras, media minta klarifikasi. Dewan direksi juga sudah tahu. Mereka akan adakan pertemuan mendadak siang ini. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Riasan semalam masih melekat, tapi mataku tampak letih. Sejak kapan hidupku kembali ditentukan oleh sorotan kamera dan opini orang lain? Di ruang rapat siang itu, para eksekutif memandangku dengan tatapan yang tak asing. Tatapan yang sama seperti saat mereka tahu aku akan mewarisi perusahaan, yaitu meragukan. Laras, kami tidak ingin ikut campur urusan pribadi, tapi citra perusahaan kita terhubung erat dengan citra ibu. Banyak investor mulai bertanya. Kami mohon pertimbangkan untuk membuat pernyataan pers. Mungkin klarifikasi hubungan itu hanya sebatas sopan santun? Aku mengangguk pelan, padahal dalam hati ingin berteriak. Mengapa mencintai orang sederhana harus jadi hal yang memalukan? Apa salahnya bila aku mencintai lelaki yang tak punya jabatan, tak punya jas, tapi punya hati yang lebih jujur dari semua orang di ruangan ini? Namun tentu saja, aku tidak mengatakannya. Malam itu, aku kembali memandangi helm milik Randy, dan untuk pertama kalinya sejak memilikinya, aku merasa bersalah. Aku menyeret Randy masuk ke dalam hidupku yang penuh sorotan, tanpa sepengetahuannya. Aku mendekatinya sebagai Laras si wanita biasa, tapi kini dunia menatapnya dengan stigma baru. Pria yang berani mendekati janda kaya. Aku mencoba meneleponnya, tapi tidak diangkat. Aku mengirim pesan, tidak dibalas. Dan yang lebih menusuk, ketika aku kembali membuka aplikasinya, nama Randy tak pernah muncul lagi. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah ia sudah tahu? Ataukah ia menghilang karena takut? Perasaanku padanya belum pernah kurasakan sebelumnya, bahkan pada Aditya. Tapi semua itu kini terancam musnah, bukan karena kami tak saling suka, tapi karena dunia tak pernah mengizinkan cinta yang sederhana tumbuh dalam taman yang terlalu mewah. Maka aku pun mulai berpura-pura menebas perasaanku. Atas saran para penasihat PR, aku menutup semua akun media sosialku sementara waktu, membatalkan 2 wawancara televisi, dan mulai mengenakan topeng profesional lebih tebal dari biasanya. Aku kembali hadir di ruang rapat dengan blazer mahal dan senyum bisnis yang sudah kulatih selama bertahun-tahun. Semua orang mengira aku baik-baik saja, seolah foto viral itu tak lebih dari kilas angin lewat. Aku mencoba fokus, tapi setiap detik aku terus bertanya, di mana Randy sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia marah, kecewa, atau hancur? Aku merasa begitu egois. Aku mendekatinya dengan niat mencari cinta, tanpa pernah jujur siapa diriku sebenarnya. Dan kini, saat semua terungkap, aku malah menyembunyikan diri. Hari itu, aku bertemu kembali dengan Nadia, sahabat sosialitaku, di sebuah restoran mewah. Laras, kamu ini bisa dapat siapa saja. Anak menteri, pewaris hotel besar, atau pengacara internasional. Kenapa harus tukang ojek? Aku menatap Nadia, lalu tersenyum samar. Karena hanya tukang ojek itu yang pernah membuatku merasa hidup. Nadia tertawa kecil, mengira aku sedang bercanda, tapi aku serius, sangat serius. Sayangnya, orang-orang sepertiku tak diberi ruang untuk cinta seperti itu. Cinta yang tidak datang dari akun rekening, tapi dari pelukan diam di tengah hujan. Cinta yang tak butuh tanda tangan notaris, hanya cukup sepasang tangan yang menggenggam erat saat dunia terasa berat. Malam itu, aku berdiri di depan jendela kamar, memandangi kota yang tak pernah tidur. Lampu-lampunya menyala seperti mimpi-mimpi orang lain. Aku tahu, aku harus menjauh. Itu keputusan yang paling masuk akal. Menjauh dari Randy, menjauh dari perasaanku sendiri, menjauh dari kemungkinan dihancurkan lagi oleh dunia yang selalu mengatur bagaimana seharusnya cinta dijalani. Tapi anehnya, langkahku tak pernah sampai ke arah itu. Setiap aku mencoba melupakannya, suara motornya bergema di telingaku. Setiap aku mencoba memikirkan masa depan aman yang disarankan semua orang, wajah Randy melintas dalam pikiranku. Dengan senyum kecilnya, dengan tatapan jujur yang tak pernah kutemui dari pria manapun selama ini, aku tahu aku harus menjauh. Tapi hatiku menolak. Dan penolakan itu, pelan-pelan, mulai menyakiti. Aku memutuskan satu hal,
Aku harus menjemput takdirku sendiri. Selama ini, aku hanya membiarkan dunia mengatur kemana aku harus melangkah. Dari pernikahan dengan Aditya, dari warisan kekayaan yang tak pernah kupinta, sampai sekarang, ketika mereka mencoba memutus hubungan yang bahkan belum sempat benar-benar mulai. Tapi kali ini, aku ingin memilih sendiri, bukan sebagai pewaris Aditya, bukan sebagai pengusaha yang tampil di majalah, tapi sebagai Laras Kirana, seorang perempuan yang ingin mencintai dan dicintai dengan jujur. Aku mulai menyusun rencana. Pertama, aku menghilang dari sorotan. Kupindahkan semua urusan perusahaan kepada direktur operasional dan kutolak semua undangan publik. Lalu aku mulai membongkar lemariku, melepas semua pakaian mahal, anting berlian, dan high heels yang seolah membingkaiku menjadi seseorang yang bukan diriku. Aku keluar dari penthouse. Aku sewa kamar kecil di dekat pasar. Aku bahkan membeli baju-baju sederhana di toko kelontong. Aku melihat bayanganku di cermin dan merasa bebas dengan penampilan baruku. Tanpa makeup mencolok, tanpa nama belakang Rahman, aku menyusuri kembali jalanan tempat biasa Randy bekerja. Aku kembali memesan ojek dari aplikasi berkali-kali dengan harapan yang sama, namun namanya tak pernah muncul lagi. Aku hampir menyerah. Sampai suatu sore, saat aku memutuskan untuk berjalan kaki menuju warung kopi kecil di dekat stasiun, aku melihatnya. Ia sedang duduk di motor, menunggu order. Wajahnya masih tenang, tapi ada semburat lelah di mata itu. Aku mendekat. Mas Randy? Ia menoleh. Pandangan kami bertemu. Sejenak ia tampak kebingungan. Tentu saja, penampilanku berbeda dari terakhir kali ia lihat. Ini aku. Laras? Kenapa kamu di sini? Aku menelan ludah, lalu menjawab, karena aku ingin mengenalmu dari tempat di mana kita bisa berdiri sama tinggi. Randy tak langsung menjawab, tapi dari caranya diam, hatinya belum benar-benar menutup pintu. Dan saat senyumnya akhirnya muncul, meskipun samar, aku tahu perjalananku baru saja dimulai. Dan aku akan tempuh semuanya, untuk cinta yang tidak bergantung pada nama belakang. Untuk cinta yang tumbuh dari kejujuran, tapi rupanya tidak semudah itu. Sejak hari aku kembali bertemu Randy dengan penampilanku yang baru, semuanya terasa berbeda. Ia tak lagi seluas dulu. Tatapannya lebih waspada, nada bicaranya lebih kaku, dan ia tak pernah lagi menawari helmnya seperti sebelumnya. Mungkin karena ia merasa dikhianati. Mungkin karena ia belum tahu bagaimana menghadapi seorang Laras yang datang bukan sebagai wanita mapan, tapi sebagai wanita yang menyerahkan harga dirinya demi cinta. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mendekat pelan-pelan. Aku menyamar sebagai penjaga kios buku keliling di dekat terminal. Setiap sore, aku membentangkan lapak kecil dengan beberapa novel tua, berharap ia melintas. Tapi, ia hanya melempar senyum kecil, lalu pergi. Sampai suatu hari, aku memberanikan diri memanggilnya. Mas Randy, haus? Aku punya teh hangat. Ia ragu sejenak lalu mendekot, duduk di kursi plastik di sebelahku. Ia menerima teh itu, tapi bukan senyum yang ia beri, melainkan tanya. Kamu ngapain sih, Ros? Kamu nggak harus lakuin semua ini. Karena kamu satu-satunya orang yang pernah membuatku merasa jadi manusia. Aku bukan orang baik, Ras. Aku nggak punya apa-apa. Bahkan adikku masih harus kucari obatnya tiap minggu. Kamu tahu nggak? Rasanya tiap hari cuma cukup buat makan satu kali. Aku ingin menjawab, ya. Aku tahu rasanya lapar, tapi bukan lapar perut. Lapar perhatian, lapar kasih sayang, lapar pelukan yang tak dibuat-buat. Tapi aku hanya berkata, kalau kamu merasa nggak punya apa-apa, aku juga. Karena yang aku punya, tak pernah benar-benar milikku. Ia menoleh padaku, tapi sebelum sempat mengatakan apa-apa, ponselnya berdering. Maaf, aku harus antar paket. Aku duduk sendiri. Gelas teh itu masih hangat, tapi hatiku tidak. Untuk sesaat, aku merasa gagal. Tapi kemudian aku sadar, ini bukan tentang meyakinkan Randy bahwa aku mencintainya. Ini tentang meyakinkannya bahwa ia layak dicintai. Dan itu mungkin adalah perjuangan terberat dari semuanya. Namun, perjuangan itu tak hanya datang dari dalam diri. Suatu sore, saat aku sedang duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, berharap Randy lewat seperti biasanya. Aku tak menyangka bahwa rahasiaku hampir terbongkar di saat yang paling tidak tepat.
Aku sedang asyik membaca novel usang, mengenakan jaket lusuh dan topi, berusaha sebisa mungkin agar penampilanku tak dikenali. Ketika tiba-tiba ponselku bergetar berkali-kali, ada beberapa notifikasi masuk dari akun gosip yang biasa memburuku. Salah satu staf media itu ternyata sedang syuting liputan di kawasan pasar dekat situ. Mereka tanpa sengaja merekamku duduk sendirian sambil membawa helm yang jelas bukan milik tukang ojek pada umumnya. Mereka mulai mencurigai ada sesuatu yang aneh. Aku merasa ada yang mengintip dari balik jendela warung. Aku menoleh. Dan benar saja, seorang pria dengan kamera kecil menatapku dari kejauhan, mencoba merekam tanpa aku sadari. Jantungku berdebar. Aku tahu jika rekaman itu tersebar, semuanya akan hancur. Tak hanya karierku, tapi juga hubungan rapuh yang sudah kubangun dengan Randy. Tiba-tiba, sebuah suara familiar terdengar di belakangku. Laras, Aku menoleh. Randy berdiri di sana, matanya tajam, penuh tanya dan kebingungan. Dia memandangku bukan seperti biasa, tapi seperti sedang mencoba menyatukan potongan teka-teki yang selama ini ia abaikan. Aku ingin menjelaskan, aku ingin membuka semuanya. Tapi, kata-kata itu terjebak di tenggorokan. Dia hanya menatapku lebih lama, kemudian menarik napas. apa benar kamu? Sebelum aku sempat menjawab, pria dengan kamera itu maju ke depan, berteriak. Ini dia wanita misterius yang jalan bareng tukang ojek? Kerumunan mulai berkumpul. Lampu kamera menyala. Suara bersaut-sautan. Aku merasakan dunia runtuh di sekelilingku. Randy menggenggam lenganku dengan kuat, menatapku dengan penuh perlindungan. Dan di tengah gempuran sorotan itu, aku tahu perjuangan kami belum selesai, tapi setidaknya aku tidak akan menyerah. Namun, kenyataan terkadang tak seindah kata-kata. Setelah kejadian di warung kopi itu, hidupku berubah drastis. Foto-foto dan video yang diambil tersebar luas dalam hitungan jam. Tajuk utama di media, baik cetak maupun online, memojokkan aku dan Randy. Tuduhan-tuduhan mulai muncul. Janda kaya yang memanfaatkan pria miskin? Apa motif tersembunyi, Laras? Jangan-jangan ini strategi PR murahan. Aku mencoba menghubungi Randy, tapi dia menghindar. Pesan singkatku tak dijawab. Aku tahu dia bingung, mungkin malu, atau bahkan takut. Dan aku merasa hancur. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar penthouseku, menatap bayangan yang sama sekali asing. Bagaimana aku bisa jatuh dalam pusaran ini? Bagaimana aku bisa membiarkan diriku terluka sejauh ini? Satu-satunya pilihan terakhir yang aku punya adalah mengorbankan perasaanku demi menjaga reputasi dan warisan yang selama ini kurawat. Malam itu, aku menulis sebuah surat untuk Randy. Isinya sederhana, tapi penuh dengan air mata yang tak pernah kuungkapkan. Aku meminta maaf. Aku bilang aku harus pergi, demi kebaikan kami berdua. Aku tak ingin dia dihancurkan oleh dunia yang tak ramah pada cinta kami. Surat itu kutinggalkan di warung kopi tempat kami biasa bertemu. Dan aku tahu, aku mungkin takkan pernah tahu apa jawaban Randy. Namun, saat aku melangkah pergi, hatiku berteriak dalam diam. Apa aku benar-benar rela melepas dia? Apa aku benar-benar bisa hidup tanpa cinta yang membuatku merasa hidup kembali? Pilihan ini bukan sekadar soal cinta atau kehilangan. Ini tentang siapa aku sebenarnya. Dan aku belum siap menyerah pada cerita kami. Keesokan paginya, aku kembali ke warung kopi yang sama, berharap suratku masih ada, atau setidaknya Randy akan muncul. Tapi, yang kutemukan hanyalah sehelai kertas lusuh yang tergeletak di meja. Dengan tulisan tangan Randy. Aku juga belum siap, Laras, tapi dunia ini terlalu keras untuk kita. Hatiku terkoyak. Kata-kata itu bukan penolakan, tapi juga bukan janji. Seperti jurang yang membentang di antara kami. Namun di tengah keputusasaan, sebuah kabar mengguncang seluruh hidupku. Dewan direksi perusahaan menuntut aku mundur sebagai CEO. Mereka takut skandal ini akan menghancurkan reputasi dan nilai saham. Aku merasa seperti di ujung jurang. Bukan hanya cintaku yang terancam, tapi juga masa depanku, warisan yang kupikul dengan penuh tanggung jawab. Aku menghadiri rapat darurat. Semua mata tertuju padaku, menunggu keputusan. Aku berdiri tegak, berusaha mempertahankan wibawa, walau jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini berat, kataku dengan suara yang bergetar. Tapi aku tidak akan lari dari tanggung jawab.
berjanji akan membersihkan namaku dan membuktikan bahwa cinta tidak harus menjadi aib. Namun, keputusan dewan sudah bulat. Mereka memilih wakil direktur untuk menggantikan posisiku sementara. Aku harus menerima itu, meski berat. Saat aku keluar dari gedung, media membanjiriku dengan pertanyaan-pertanyaan menusuk, dan di tengah kerumunan itu, aku melihat sosok yang tak asing. Randy. Ia berdiri di sana, menatapku dengan mata yang penuh campuran harapan dan ketakutan. Waktu seakan berhenti, di antara desakan wartawan dan riuh kota. Hanya ada kami, dua dunia yang tak seharusnya bertemu, tapi terpaksa dipertemukan. Dan, saat itu, aku tahu, perjalanan kami belum usai. Namun, untuk mempertahankan cinta ini, aku harus siap menghadapi badai yang lebih besar dari sebelumnya. Hanya beberapa hari setelah aku kehilangan posisi sebagai CEO sementara, sebuah berita mengejutkan beredar. Ada kabar yang mengatakan bahwa Randy bukanlah tukang ojek biasa. Mereka bilang, ia memiliki masa lalu kelam. Pernah terlibat masalah hukum yang disembunyikan dari publik. Semua itu tersebar seperti api liar di media dan portal berita. Sorotan dan cacian datang bertubi-tubi ke arah kami berdua. Aku merasakan dunia yang kubangun selama ini mulai runtuh perlahan-lahan. Randy, yang selama ini menjadi pelindung hatiku, berubah menjadi sosok yang tertutup dan terasing. Ia menghindariku lebih jauh dari sebelumnya. Aku mencoba menghubunginya, tapi teleponku hanya berdering tanpa jawaban. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah menunggu dan berharap. Namun, harapan itu semakin memudar di tengah gelombang berita yang menghempas kami. Suatu malam, saat aku duduk sendiri di ruang kerja yang kosong, aku teringat kata-kata Randy saat kami pertama kali bertemu. Kalau kamu merasa gak punya apa-apa, aku juga. Karena yang aku punya tak pernah benar-benar milikku. Kini aku sadar, bukan hanya aku yang berjuang melawan bayang-bayang masa lalu. Randy juga memiliki beban yang harus ia hadapi sendirian. Aku menutup mata dan berbisik pada diri sendiri. Aku tidak akan menyerah. Jika cinta ini benar, aku harus melawan semua ini. Kata-kata itu menjadi api yang membakar semangatku. Aku tahu, jika aku ingin mempertahankan cinta ini, aku harus berdiri bersama Randy, bukan hanya sebagai kekasih, tapi sebagai sahabat dan pelindung. Hari itu, aku pergi ke rumahnya. Rumah kecil yang sederhana, penuh dengan aroma kehidupan yang jauh dari kemewahan penthouse-ku. Randy membuka pintu dengan wajah lelah, tapi terkejut melihatku. "Apa kamu yakin?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku yakin. Aku tidak mau lari lagi. Kami duduk bersama di ruang tamu kecil yang penuh dengan obat-obatan dan dokumen rumah sakit untuk adiknya. Aku tahu beban yang ia pikul sangat berat. "Laras," katanya dengan suara serak, "kita akan jadi bulan-bulanan dunia. Tapi kalau kamu mau, aku siap berjuang bersamamu." Hatiku meleleh. Aku meraih tangannya dan menggenggam erat. Kami mulai merencanakan langkah. Aku akan bicara di depan media, mengungkapkan siapa aku sebenarnya, dan mempertanggungjawabkan cintaku pada Randy. Aku juga menghubungi pengacara untuk membantu membersihkan namanya dari tuduhan lama yang tidak benar. Hari-hari berikutnya penuh dengan persiapan dan ketegangan, tapi kali ini aku merasa tak sendirian. Saat malam tiba, kami duduk berdua di teras rumahnya, melihat bintang-bintang yang sama, yang dulu hanya bisa kulihat dari kejauhan. Aku tahu satu hal pasti, cinta kami bukan tentang seberapa besar dunia menilainya, tapi tentang seberapa kuat kami memperjuangkannya, dan aku siap menghadapi dunia. Langkah pertama kami adalah membuka diri kepada publik, mengadakan konferensi pers yang paling berani dalam hidupku. Dengan suara mantap dan mata yang menyiratkan ketulusan, aku mengungkapkan segala hal yang selama ini kupendam, tentang rasa cintaku kepada Randy, tentang perjuangan kami menghadapi stigma, dan tentang betapa aku memilih untuk hidup jujur, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk mereka yang merasa terjebak oleh norma sosial. Awalnya, dunia tak langsung menerima. Banyak yang meragukan, banyak yang mencemooh, tapi aku terus berdiri tegak, didampingi oleh Randy yang kini tak lagi sembunyi. Kabar tentang kami mulai menyebar dengan cara yang berbeda. Cerita tentang seorang janda kaya yang memilih mencintai seorang pria sederhana menjadi inspirasi bagi banyak orang. Lambat laun, dukungan mulai datang dari tempat yang tak pernah kuduga. Para pekerja, aktivis sosial, bahkan beberapa kolega bisnis yang dulu menjauh,
Adik Randy pun mendapatkan perhatian yang sangat dibutuhkan. Melalui jaringan bantuan yang kami bangun bersama, ia mulai menerima pengobatan dan perhatian yang layak. Semua terasa seperti mimpi. Namun aku sadar, badai belum sepenuhnya berlalu. Masih ada rintangan, masih ada bisik-bisik yang mencoba menggoyahkan kami. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasakan harapan bahwa cinta kami tidak sia-sia. Harapan bahwa dunia bisa berubah. Dan harapan bahwa aku bisa memilih hidup yang benar-benar kumiliki. Aku menatap wajah Randy yang berdiri di sampingku. Senyumnya hangat dan penuh percaya. Aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, kami sudah kuat. Karena kami menghadapi semuanya bersama. Hari-hari berlalu dengan lambat, tapi penuh makna. Aku dan Randy mulai menjalani hidup yang sederhana. Kami tak lagi harus sembunyi atau merasa takut akan tatapan orang lain. Setiap pagi, aku menemani Randy mengantarkan penumpang. Sementara ia tak pernah bosan mendengarkanku berbicara tentang mimpi dan rencana yang dulu terasa jauh. Bisnis di perusahaan mulai stabil kembali. Dewan direksi akhirnya mengakui keberanianku dan memberikan kesempatan untuk kembali memimpin dengan dukungan yang lebih besar dari sebelumnya. Aku merasa bangga. Bukan hanya sebagai wanita bisnis, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk mencintai tanpa kompromi. Suatu malam, kami duduk di balkon penthouseku, memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Aku menggenggam tangan Randy erat-erat, merasakan hangatnya kasih yang tumbuh pelan tapi pasti. Tahu nggak, ucapku lirih. Aku nggak pernah menyangka kalau tukang ojek bisa jadi orang yang mengubah hidupku. Randy tersenyum. Kamu yang mengubah hidup aku juga, Laras. Kami tertawa bersama. Tanpa beban, tanpa rahasia, dan malam itu, tanpa sadar kami melakukannya, tanpa sehelai kain pun yang menempel. Esoknya, aku duduk sendiri di balkon, menatap bintang yang berkelip di langit kota, jauh dari gemerlap lampu dan hingar-bingar dunia. Bisnis yang pernah menyita seluruh hidupku. Aku teringat semua perjalanan yang telah kulalui, dari patah hati, pengkhianatan yang menyakitkan, hingga keberanian untuk mencintai lagi tanpa rasa takut. Setiap luka, setiap air mata, menjadi bagian dari cerita yang membuatku lebih kuat. Randy datang dan duduk di sampingku, menyandarkan kepala di bahuku. Baik-baik saja, Laras? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Aku lebih dari baik. Aku bahagia, karena aku memilih untuk mencintai dengan jujur. Dan kamu adalah alasan aku berani melangkah lagi. Dia tersenyum, menggenggam tanganku erat. Kita telah melewati badai bersama. Sekarang saatnya menikmati pelangi. Aku menarik napas panjang, merasakan damai yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Bahwa cinta sejati bukan tentang status atau harta, tapi tentang keberanian untuk membuka hati dan memperjuangkan apa yang benar. Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi dengan Randy di sisiku, aku siap menghadapi apapun. Hari itu, langit cerah seperti memberi restu pada babak baru dalam hidup kami. Setelah segala cobaan dan perjuangan, aku dan Randy memutuskan untuk memulai kehidupan yang baru. Bukan sebagai janda kaya dan tukang ojek, tapi sebagai dua insan yang dipersatukan oleh cinta sejati. Kami mengadakan perayaan kecil di taman kota, dikelilingi oleh teman-teman lama, keluarga yang mulai menerima, dan mereka yang dulu meragukan, kini memberikan dukungan hangat. Saat aku melihat mata Randy, penuh kasih dan harapan, aku tahu semuanya layak diperjuangkan. Tak ada lagi keraguan. Hanya dua hati yang bersatu, siap menulis cerita baru. Di akhir hari itu, aku menulis dalam hati. Cinta, bukan tentang siapa kamu dulu, tapi siapa kamu sekarang, dan kemana kamu akan pergi bersama. Dan aku yakin, selama kita bersama, tidak ada badai yang terlalu besar. Tidak ada rintangan yang tak bisa kita lewati. Karena cinta kami adalah rumah. Tempat di mana aku benar-benar merasa pulang.